Di bawah perhatian Qiu Yinhe, garis keturunan Wen Qiu telah diubah. Gan Gaohan turun di samping Qiu Yinhe, dan dia mungkin mengerti apa yang dipikirkan Qiu Yinhe, jadi dia hanya menepuk pundaknya dengan ringan. Bahkan jika Gan Gaohan tidak menjelaskan, Qiu Yinhe menebak 3 poin, tetapi dia tidak meminta Luo Zeng untuk mengerti. Luo Zeng hanya mengandalkan Feng Nu dan arwah gagak emas untuk pindah ke Taiyi. Suku Golden Crow berubah. Ada juga kecelakaan di tengah, klan gagak emas Jiu Feng yang bertarung dengan Hechi merasa ada yang tidak beres, dan ingin melarikan diri dengan melebarkan sayapnya, tetapi Luo Zeng segera mengeluarkan perintah untuk membiarkan Ming Shi dan Bai Hu mengejarnya, dia tangkap kembali. Semakin banyak orang Jinwu yang bergabung dengan tim Luo Zeng, semakin mudah berurusan dengan orang-orang lajang ini. Setelah menyelesaikan sisi Tai King, Luo Zeng dengan cepat mengunci matanya pada formasi Tai King di sebelahnya. Awalnya, 7 formasi besar dipisahkan oleh masing-masing ratusan mil, setelah seluruh Skynet dilipat, jarak antara 7 formasi besar menjadi lebih dekat satu sama lain. Di antara 7 gunung, Gunung Taiking paling baik dalam pertahanan, formasi Taiking sebenarnya adalah formasi 36 perisai dan pedang. Setelah orang Jinwu pindah, mereka tidak menghancurkan 36 perisai dan formasi pedang, tetapi malah diusir oleh orang Taikingshan. Sekarang penguasa gunung dari Gunung Taiking memimpin orang-orang kuat di gunung untuk mundur dan bertahan dalam formasi tapi. Pertahanan selalu pasif, dan jika dia terus menjaga formasi, dia pada akhirnya akan hancur. Di bawah pengejaran tanpa henti dari orang-orang Jinwu itu, formasi 36 perisai dan pedang agak lemah, terutama 3 mata formasi di sisi kiri formasi perisai dan pedang telah rusak. Saudaraku, kamu hanya perlu bertahan sebentar, Taiyi tidak jauh dari kita, dan ketika mereka memusnahkan orang-orang Jinwu itu, mereka secara alami akan datang untuk menyelamatkan mereka, kata penguasa Gunung Taiking dengan marah. Orang-orang kuat di Gunung Taiking merespons satu demi satu, meskipun wajah mereka penuh harapan, mereka tidak berpikir demikian di dalam hati. Perang ini awalnya didominasi oleh klan Gagak Emas. Meskipun Gan Gaohan dan Ning Suyuan duduk di Gunung Taiyi, klan Gagak Emas pasti akan mengirimkan keberadaan yang lebih kuat untuk menghancurkan formasi. Gunung Taiyi mungkin terlalu sibuk untuk mengurus dirinya sendiri. Bagaimana mungkinkah datang untuk menyelamatkan mereka? Begitu suara penguasa Gunung Taiking jatuh, dia melihat beberapa bintik hitam di kejauhan, dan ekspresinya tiba-tiba membeku. Itu anggota klan Jinwu, terbang dari Taiyi. Taiyi dihancurkan. Tidak banyak. Harapan tersisa di hati semua orang, tapi bukan bala bantuan yang datang, tapi orang Jinwu, dan harapan itu hancur seketika. Hahaha, Saudara Ming Shi, Saudara Bai Hu. Kalian cepat, para pengecut dari Taikingshan ini baru saja mundur, tapi kami lambat dalam memecahkan formasi. Orang Jinwu yang berbicara bernama Feng Ting, dan Ming Shi, keduanya dari Bai Hu juga berada di gigi 1, dan kali ini dia memimpin tim untuk menyerang. Formasi Taiking. Ming Shi mengangguk ke arah Feng Ting dengan senyum di wajahnya, dan memimpin Bai Hu, Feng Nu, dan Du Kai untuk menunggu suku Jinwu turun. Orang-orang yang berkumpul di Gunung Taiyi adalah yang terkuat dari Gunung Tai. Mereka harus menjadi yang terkuat di antara 7 gunung. Bagaimana saudara Ming Shi mengalahkan mereka dalam waktu sesingkat itu? Feng Ting bertanya lagi. Ming Shi menghela nafas, ceritanya panjang. Kalau begitu mari kita hancurkan formasi Taiking ini dulu, Feng Ting terkekeh. Bagaimanapun, kemenangan sudah di depan mata. Ekspresi pemilik Gunung Taiking dan semua pembangkit tenaga listrik suram. 7 gunung dihancurkan, dan nasib Tiangong tidak dapat dihindari. Dan Golden Crow bahkan tidak membiarkan Di Jun muncul. Dalam pertempuran ini, Tai Tiangong benar-benar dikalahkan. Oke, ayo kita lakukan, Ming Shi mengangguk. Ketika sekelompok orang Jinwu yang dipimpin oleh Feng Ting mendengar ini, mereka semua mulai menyerang formasi Taiking. Bagaimana mereka bisa membayangkan bahwa apa yang dikatakan Ming Shi adalah melakukan sesuatu seperti Chow Feng Ting? Bum bum bum. Kekuatan Feng Ting sedikit lebih lemah daripada Ming Shi dan yang lainnya, tetapi Ming Shi dan yang lainnya lengah, dan mereka tidak punya waktu untuk bereaksi. Penguasa Gunung Taiking dan bawahannya menyaksikan pemandangan ini dengan mulut terbuka lebar, seolah-olah mereka hidup dalam mimpi. Hei, apa yang mereka lakukan? Suku Jinwu saling membunuh. Tidak mungkin. Tidak mungkin sama sekali. Obat apa yang mereka jual di labu? Tanda tanya. Luo Zeng menyapu, dan Feng Ting dan yang lainnya tidak memiliki kesempatan untuk melawan sama sekali, dan mereka tidak punya waktu untuk melarikan diri, jadi mereka disuntik dengan darah Golden Crow yang dimodifikasi. Kerja bagus, Luo Zeng mengangguk. Jumlah total orang Jinwu di kedua sisi Gunung Taiyi dan formasi Taiking adalah sekitar 20, yang bukan merupakan kekuatan kecil.
Selain itu, klan Jinwu ini mengikuti Luo Zeng, dan mereka mengalami pasang surut, dengan cepat menurunkan kekuatan klan Jinwu. Gan tua, Ning tua, apa yang terjadi? Lord Tai Qingshan masih linglung. Meskipun situasinya telah sepenuhnya terbalik, dan mereka bahkan menunggu Gan Gaohan, Ning Suyuan dan yang lainnya datang, penguasa Gunung Taiking masih agak defensif dan tidak menarik formasi Taiking. Dia takut ini hanya ilusi. Luo Zeng tidak perlu menjelaskan sekarang. Gan Gaohan sedikit tersenyum, dan mengirimkan transmisi suara ke penguasa Gunung Taiking, dan dengan kasar mengatakan apa yang dia ketahui. Penguasa Gunung Taiking menatap Luo Zeng dengan bodoh, dan keterkejutan di wajahnya sulit dijelaskan dengan kata-kata. Luo Zeng telah terkenal di Istana Taitian sejak awal. Pada saat itu, dia kuat untuk Tiangong di surga keempat, tetapi ada banyak masalah. Setelah klan Xiong tidak punya pilihan selain mengambil Luo Zeng, mereka datang untuk mengancam Tai Tiangong. Pemilik gunung juga merasa bahwa Luo Zeng memiliki masa depan yang cerah. Tapi butuh ratusan atau ribuan tahun untuk seorang jenius dari surga keempat untuk tumbuh dewasa. Setelah hanya 1 atau 2 tahun, Luo Zeng mampu membalikkan pertempuran antara dua negara adidaya dengan 1 orang. Penguasa Gunung Taiking juga menghela nafas dalam hatinya. Adapun cara magis apa yang digunakan Luo Zeng untuk membuat orang-orang kuat dari suku Gagak Emas menyerah, itu tidak lagi penting. Tepat ketika penguasa Gunung Taiking membuka formasi Taiking, beberapa orang mendekat dengan cepat tidak jauh dari sana. Ketika orang-orang itu terbang, sinar ungu memberkati mereka. Setelah Gan Gaohan melihat cahaya ungu, wajahnya menjadi gelap, dan dia berkata, pencuri guk-guk itu, Su Shou, telah datang. Wajah penguasa Gunung Taiking juga tertutup lapisan es, dan dia mencibir. Dia datang di sini kali ini. Saya mungkin berpikir bahwa Da Qingshan saya adalah yang terlemah, dan yang pertama menyerang saya adalah Tai Qingshan. Su Shou menyerang 6 gunung lainnya pada saat kritis, yang secara alami membuat hati para penguasa gunung membeku. Seluruh gunung Taihao telah dihancurkan, sejak dia bergerak, dia secara alami akan melenyapkan 6 gunung lainnya. Ketika suku Jinwu melancarkan serangan ke 6 gunung, Su Shou memimpin pasukannya untuk menyerang setelah melakukan beberapa persiapan. Seperti yang dikatakan pemilik Gunung Taiking, Gunung Taihao menetapkan target pertama sebagai Gunung Taiking. Ketika Su Shou, Permaisuri Xuan dan yang lainnya tiba di formasi Taiking, mereka sangat mengesankan. Dengan kekuatan Tai Haoshan dan orang-orang dari suku Jinwu, seharusnya mudah untuk memenangkan Tai Qingshan. Hanya saja ketika dia melihat Gan Gaohan dan Ning Suyuan, wajahnya membeku sesaat. Dia tidak menyangka semua orang di Gunung Tai ada di sini. Dengan 2 orang ini duduk di Gunung Tai, itu bukan kesemek yang lembut. Su Shou mengerutkan kening dan menoleh, hanya untuk melihat banyak orang Jinwu berkumpul di luar formasi Taiking, dan ada beberapa orang Jinwu, terutama ketika dia melihat Mingxi dan Bai Hu, wajah Su Shou menjadi percaya diri lagi. Ketika kekuatan kedua belah pihak serupa, penambahan Gunung Taihao sudah cukup untuk merusak keseimbangan ini. Su Shou, Kaisar Timur memperlakukanmu dengan baik, tetapi kamu memberontak pada saat krisis di Tiangong. Izinkan aku bertanya bagaimana hati nuranimu. Gan Gaohan tidak bisa menahan amarah di hatinya saat melihat Su Shou datang. 7 gunung Tiangong selalu terhubung satu sama lain, dan juga menjadi dasar berdirinya Tai Tiangong. Jika tidak ada Dong Huang, bagaimana mungkin Gunung Taihao dan keluarga Su-nya memiliki situasi saat ini? Seberapa aman hati nuranimu? Su Shou tersenyum dingin. Kaisar Timur bersikeras untuk menempuh jalannya sendiri, tetapi dia menyesatkan orang-orang di dunia. Aku, Gunung Taihao, baru saja memilih jalan yang benar, Mingxi. Dan yang lain mendengarkan, dan mereka juga berbicara tentang ketulusan mereka. Menurut pemikiran Su Shou, setelah dia selesai berbicara, Mingxi, Feng Nu, dan yang lainnya pasti akan setuju dengannya, tetapi dia menatapnya, Feng Nu, Mingxi, dan yang lainnya semuanya tampak dingin, dan suasananya tampak agak salah. Hanya namun, Su Shou tidak bisa membayangkan apa yang terjadi di dalamnya. Seperti Mingxi, Bai Hu setuju dengan pilihan Su Shou dalam pikirannya, tetapi tubuh mereka tidak bersungguh-sungguh. Ning Suyuan memandang Su Shou dengan setengah tersenyum, dan berkata dengan suara tua, ini mungkin pilihan terbodoh yang kamu, Su Shou, buat dalam hidupmu. Pilihan paling bodoh. Bagaimana kamu mengetahuinya? Permaisuri Xuan bertanya dengan agresif. Luo Zeng menatap Permaisuri Xuan dengan warna merah, tetapi tersenyum tipis, kamu akan segera tahu. Mata Permaisuri Xuan tertuju pada Luo Zeng, dan warna aneh muncul di wajahnya. Luo Zeng, kamu sangat beruntung, pada saat ini, saya masih bisa hidup dan menendang. Beberapa bulan yang lalu, Gunung Taihao menerima perintah untuk menangkap Luo Zeng,
tetapi pada saat itu, Gunung Taihao tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Akibatnya, klan Golden Crow bertarung melawan Tiangong, dan Luo Zeng masih hidup sampai sekarang, yang sangat mengejutkan Permaisuri Xuan. Mes Xuan tampaknya sangat terkejut. Luo Zeng bertanya dengan acuh tak acuh. Permaisuri Xuan mengangkat alisnya dengan ringan, dan berkata dengan rendah hati itu memang kecelakaan, tapi tidak masalah, kamu ditakdirkan untuk tidak lolos dari bencana ini hari ini. Dari sudut pandangnya dan Su Shou, klan Gagak Emas adalah pasti menang, dan Gunung Taihao secara alami adalah salah satu pemenangnya. Luo Zeng menunjukkan senyum cerah, saya ingin melihat siapa yang tidak bisa lepas dari telapak tangan siapa. Dia menunjuk ke langit dan segera berkata lakukan. Su Shou, Permaisuri Xuan, Huang Long, termasuk pemimpin Anbu, serta pembangkit tenaga listrik lainnya di Gunung Taihao, sedikit aneh saat melihat sikap Luo Zeng. Kapan giliran Luo Zeng memberi perintah di sini? Bukankah ada Gan Gaohan dan Ning Suyuan? Tetapi pada saat berikutnya, mereka mengerti apa yang terjadi. Orang-orang Luo Zhengrang bukan dari Tai Qingshan, tetapi dari Gagak Emas. Desir, deru. Mingxi, Baihu, Feng Fei, dan banyak anggota suku Jinwu melebarkan sayap mereka, tetapi dalam sekejap mata, Su Shou dan rombongannya dikepung. Su Shou menatap Mingxi dengan mata menatap, matanya penuh ketidakpercayaan. Adapun Permaisuri Xuan, mulutnya melebar dan tubuhnya menjadi sangat kaku. Kakak Mingxi, kenapa ini? Tanya Su Shou. Mingxi melirik Su Shou dengan acuh tak acuh, dia hanya menghela nafas pelan, dan segera berkata lakukan. Perintah Luo Zeng tidak memiliki ruang untuk pembalikan, dan banyak orang Jinwu tidak dapat menolak. Melihat bahwa Mingxi, Baihu dan yang lainnya benar-benar bergerak, Su Shou meraung, dan orang-orang kuat dari Gunung Taihao yang dipimpinnya juga mengorbankan token dari pantai seberang sejenak, udara penuh dengan nafas dan api berkobar. Tinggi di langit, Luo Zeng menatap langit sebentar, lalu menoleh ke Gan Gaohan dan berkata, Gan Tua, bisakah kamu membantu orang-orang di Golden Crow? Meski mereka cukup kuat untuk menghadapi Gunung Taihao, mungkin ada korban jiwa. Jika Tai Yishan dan Tai Qingshan saling membantu, semuanya akan menjadi lebih sederhana. Bagaimana Gan Gaohan tidak mengerti pikiran Luo Zeng? Dia segera berkata rekan-rekanku, kita harus memberantas pemberontakan di Gunung Taihao. Orang-orang Jinwu itu telah menyerah kepada Luo Zeng, jadi jangan takut di hatimu. Setelah selesai berbicara, Gan Gaohan bergegas maju. Tanda seru. Dia telah mengikuti Kaisar Timur sepanjang hidupnya, jadi tentu saja dia paling membenci pengkhianat seperti itu. Kemudian Ning Suyuan, Qiu Yinhe, He Qi, dan banyak orang kuat di formasi Taiking juga menyerbu ke langit. Harus dikatakan bahwa kekuatan Su Shou telah meningkat pesat tahun ini. Dia memegang pedang ungu bermata lebar di tangannya, dan aura naga ungu melingkari tubuhnya, dengan setiap ayunan pedang, cahaya ungu tiba-tiba muncul, membuka dan menutup, dan dapat menghancurkan segala sesuatu yang dekat dengannya menjadi bubuk. Rao Mingxi, dua orang kuat Jinwu di Baihu bertarung bersama, dan sulit bagi mereka untuk mendekat, jadi tentu saja mereka tidak dapat menjatuhkan Su Shou dalam waktu singkat. Tapi setelah Gan Gaohan dan Ning Suyuan bergabung dengan kelompok pertempuran, situasi di Gunung Taihao memburuk. Kekuatan Su Shou mungkin luar biasa, tetapi bagaimanapun juga, dia tidak sebaik Ying Lao. Dong Huang, Gan Gaohan dan Ning Suyuan mungkin memiliki sedikit celah dengan Su Shou, tetapi jaraknya tidak jauh. Keduanya ditambah Mingxi, 4 pusat kekuatan Baihu, bagaimana Su Shou bisa menahan pengepungan. Ketika dia pertama kali tiba, dia penuh energi dan semangat, tetapi tiba-tiba dia jatuh ke dalam situasi seperti itu, Su Shou sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Dia bahkan bertanya-tanya apakah dia mengalami mimpi buruk. Tepat ketika Su Shou bingung, ada teriakan dari Permaisuri Xuan tidak jauh dari sana. Kekuatan Permaisuri Xuan tidak menonjol di antara banyak orang kuat, apalagi dikepung oleh 4 atau 5 orang, dia tidak bisa bertahan 3 atau 5 napas sama sekali. Melihat kematian tragis Permaisuri Xuan, Su Shou meraung dengan marah, cahaya ungu melonjak, dan dia ingin mencari seseorang dengan putus asa. Tapi ketika auranya melonjak, pedang terbang datang ke arah Su Shou secara langsung. Pedang terbang yang ditembakkan oleh 3 mata jahat di sekitar Ning Suyuan sangat kuat, dan tidak ada yang mau menghadapinya secara langsung. Su Shougang ingin mundur, tetapi sebuah tanda dari pantai seberang telah dikorbankan di atas pot putih tidak jauh, tanda dari pantai lainnya berbentuk segitiga, dan ketiga sisinya sehalus cermin. Itu sangat kecil, tapi itu adalah bagian yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Sebuah kenang-kenangan dari sisi lain. Pasti, aku mendengar Baihu membisikkan sepatah kata pun.
Dengan kilatan cahaya di permukaan token segitiga dari sisi lain, Susou dipenjara di ruang segitiga dan tidak bisa melarikan diri. Boom, 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 boom. Saat Susou dipenjara, pedang terbang yang berisi puluhan ribu kekuatan menyerang langsung ke tubuh Susou. Bahkan jika Susou memiliki harta iman pelindung tubuh yang langka, dia tidak dapat menahan serangan seperti itu. Setelah pelindung tubuh hancur, Susou hanya bisa melawan dengan tubuhnya. Tetapi meskipun roh sumber caotiknya kuat dan kental, bagaimanapun juga kekuatan ilahi yang dibawanya terbatas. Di saat-saat terakhir, Susou berencana untuk membakar tokennya dari sisi lain untuk melakukan yang terbaik, tetapi setelah melihat situasinya, dia akhirnya memilih untuk menyerah. Membakar token dari pantai seberang memang bisa bertarung sampai mati, tapi tetap tidak bisa lepas dari kekalahan, dan harus menanggung rasa sakit yang tak terkatakan. Dia tidak akan pernah mengira bahwa dia akan jatuh di bawah pengepungan gagak emas dan ras manusia. Susou tidak membakar token pihak lain, tetapi salah satu bawahannya memilih jalan ini. Itu adalah Huanglong yang membakar token dari pantai seberang, lelaki tua yang membawa Luo Zeng pergi ke Gunung Tai, dan tokennya dari pantai seberang adalah seekor monkey mas yang diselimuti emas merah. Membakar token pihak lain akan dihukum oleh kebenaran, dan hukuman ini sangat menyakitkan. Dan bukan hanya saya yang menderita, hal yang sama berlaku untuk token pihak lain. Jika token dari pantai seberang sudah mati, tidak apa-apa, tapi monkey mas Huanglong adalah makhluk hidup. Ketika monkey mas mulai terbakar, semua orang mendengar teriakan yang keras dan jelas, monkey mas itu menjadi sebesar gunung dalam sekejap dan menelan naga liar itu dalam satu tegukan. Token dari pantai seberang membunuh pemiliknya. Monkey mas yang marah itu terus-menerus terbakar, mencoba mencabik-cabik semua yang ada di sekitarnya. Jika ditempatkan di depan orang kuat biasa, Monkey Mas mungkin sudah membunuh kuartet. Tapi orang-orang di sekitar Monkey Mas bukanlah orang biasa. Apakah itu Gan Gaohan atau Ming Xi, mereka semua adalah yang kedua setelah orang-orang terkuat itu. Meskipun Monkey Mas itu sangat kuat, ia masih dikendalikan oleh beberapa orang, pada akhirnya, Monkey Mas besar itu terbakar habis, hanya menyisakan sedikit bau terbakar, dan menghilang dengan enggan ke langit. Setelah Gan Gaohan menyingkirkan Monkey Mas, dia berkata benar-benar menakutkan hal-hal di pantai lain turun. Luo Zeng mendengar ini tidak jauh, hatinya sedikit bergerak, dan bertanya Gan Old, ini hanya membakar token dari pantai lain, mengapa disebut turun? Gan Gaohan melirik Luo Zeng, dan menjawab sebenarnya, inti dari membakar token dari pantai lain adalah untuk turun, dan pembakaran terus-menerus mereka hanyalah penampilan. Pembakaran itu karena aturan kebenaran dipicu. Tanya Luo Zeng. Tepat sekali, Gan Gaohan memandang Luo Zeng, dan dia menyadari bahwa Luo Zeng tidak tahu apa-apa selain dirinya sendiri. Luo Zeng mengangguk. Dari sudut pandang tertentu, tempat di sisi lain memang setingkat lebih tinggi dari kekacauan. Setidaknya bunga dan tumbuhan di dalamnya memiliki energi yang menakutkan. Bahkan pasir di lapisan pertama surga mengandung kekuatan ilahi. Kekacauan tidak mungkin terjadi dibandingkan. Dalam waktu sebatang dupa, Susou dari Gunung Taihao dikalahkan. Kedua pemimpin Anbu dikalahkan. Huanglong meninggal. Pada akhirnya, hanya Permaisuri Xuan dan 3 pembangkit tenaga listrik Gunung Taihao lainnya yang tersisa. Seorang pria kuat di Gunung Taiking mengorbankan rantai tahanan naga, menggunakan rantai yang terbuat dari objek setia untuk mengikat Xuan Niang dan yang lainnya, dan nasib mereka secara alami akan ditentukan oleh Istana Surgawi. Ketika Permaisuri Xuan melewati Luo Zeng, dia melirik Luo Zeng, matanya sedikit kusam, dan dia masih belum bisa pulih dari perubahan besar. Mungkin karena melihat Luo Zeng, ada penyesalan di wajahnya, meskipun Permaisuri Xuan tidak mengetahuinya, tetapi dia mendengarnya dengan jelas, orang-orang Jinwu ini diperintahkan oleh Luo Zeng. Karena anak inilah Gunung Taihao jatuh ke medan seperti itu. Aku seharusnya membunuhmu saat itu Xuan Yang tiba-tiba berkata dengan gigi terkatup. Pada saat itu, Permaisuri Xuan bertekad untuk mendapatkan bab pencerahan sejati dari Luo Zeng, tetapi sayangnya dia tidak mendapatkan bab pencerahan sejati, dan malah menarik selir Yan dan Ying tua. Jika Luo Zeng dibunuh secara langsung saat itu, tidak akan ada banyak hal sekarang. Menghadapi Permaisuri Xuan yang menjijikkan, Luo Zeng hanya menunjukkan senyum tipis, dan kemudian Permaisuri Xuan dibawa pergi. Susou benar-benar angan-angan. Jika tidak ada Luo Zeng, dia dapat dengan mudah menghancurkan formasiku dengan klan gagak emas, dan 6 gunung lainnya mungkin akan dihancurkan olehnya satu persatu, kata Master Gunung dari Gunung Taiking. Itu wajar, Qiu Yinhe memandang Luo Zeng sambil tersenyum dan berkata dengan puas. Bahkan Qiu Yinhe sendiri sedikit tidak dapat dipercaya, Luo Zeng dapat mengubah situasinya sendiri.
Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tuan Gunung Taiking bertanya sambil melihat Feng Nu dan orang-orang gagak emas lainnya. Dia tiba-tiba memiliki ide di dalam hatinya. Bisakah Luo Zeng mengendalikan semua orang gagak emas? Perlu bergegas ke formasi besar berikutnya, jawab Luo Zeng. Tak perlu dikatakan bahwa tujuannya jelas bagi orang lain. Feng Nu mengerutkan bibirnya, pupilnya dipenuhi dengan kebencian, dia entah kenapa dikendalikan oleh anak ini, suasana hatinya bisa dibayangkan. Kemudian datang formasi Taiming, formasi Taijin, formasi Taixiu. Saat tim gagak emas di belakang Luo Zeng tumbuh lebih kuat, semakin mudah untuk berurusan dengan orang-orang gagak emas itu. Bagaimanapun, tim Luo Zeng seperti bola salju, jumlahnya pemain yang kuat hampir luar biasa. Ketika Luo Zeng menaklukkan orang-orang Jinwu itu, Gan Gaohan, Qiu Yinhe, dan bahkan Li Beixue diam-diam menonton. Setelah beberapa putaran, mereka telah menemukan beberapa pola. Tampaknya mengendalikan orang gagak emas perlu diintegrasikan ke dalam darah, dan orang gagak emas yang telah dikendalikan oleh Luo Zeng semuanya memiliki jenis darah ini. Adapun hantu Kaisar Jun yang tiba-tiba muncul di atas kepala Luo Zeng, itu masih membingungkan semua orang. Apakah itu di Jun yang asli? Jika ya, mengapa Anda membantu Luo Zeng? Jika tidak, mengapa mereka bisa memerintah orang-orang dari suku gagak emas? Di bawah kebingungan besar, ada juga kegembiraan yang besar. Awalnya pertarungan back-to-back yang sangat sulit melawan Tai Tiangong, tetapi ternyata itu adalah kemenangan yang mudah. Ketika dia tiba di formasi Taixiu, Luo Zeng telah memimpin lebih dari 80 orang gagak emas di belakangnya, dan orang-orang ini hampir merupakan kekuatan utama dari orang-orang gagak emas. Di samping formasi Taixiu, Guiling memimpin 7 atau 8 anggota suku Jinwu untuk bertarung sampai mati. Setelah melihat Feng Nu dan anggota suku Jinwu lainnya berdiri di hadapannya, dia hampir tidak bisa mempercayai matanya. Feng Nu langsung melangkah maju untuk membujuknya agar menyerah. Di klan Jinwu, hantu selalu menolak menerima Feng Nu. Menghadapi bujukan Feng Nu untuk menyerah, dia menolak untuk mengikuti pada awalnya, tetapi dengan warisan dunia yang turun, tidak peduli berapa banyak lawan yang dia miliki, dia bisa bertahan lama. Jadi Luo Zeng melangkah maju dan meminta Di Jun secara pribadi membujuknya untuk menyerah. Meskipun hantu dan anggota lain dari suku Jinwu belum menyuntikkan darah mereka, ketika mereka melihat kaisar lain, mereka segera mulai meragukan posisi mereka, lagi pula, hampir 80% suku Jinwu, termasuk Feng Nu, Bai Hu, dan Ming Shi, semuanya bergabung dengan Di Jun ini. Setelah ragu-ragu lagi dan lagi, Ghost menghela nafas tak berdaya, membawa anggota suku Jinwu yang tersisa untuk menyerah, dan membiarkan Feng Nu menyuntikkan darah mereka. Ketika roh hantu hendak memulihkan dunia tempat asalnya, ia melihat ke arah tenggara dengan ekspresi aneh di wajahnya. Hei, monster-monster dari taman fantasi ini. Dunia tempat hantu itu turun meliputi area seluas 3 juta mil, dan ada hantu-hantu yang tersebar di taman fantasi dalam jarak 3 juta mil. Namun, sebagian besar monster di taman fantasi sangat lemah, tetapi ada beberapa monster di timur yang tumbuh seukuran gunung kecil. Ketika Luo Zeng mendengar hantu itu menyebutkan sisi timur, hatinya melonjak, hanya untuk menyadari bahwa dia telah mengabaikan hal penting. Tulhu, dengan sedikit gerakan pikirannya, dia merasakan lokasi dewa jahat itu. Dewa jahat sekarang adalah tubuh taunya sendiri, seperti tangan dan kaki Luo Zeng, selama dia dapat dirasakan, dia dapat dikendalikan, dan perintah yang dia keluarkan sendiri tidak dapat dilanggar. Di bawah induksi seperti itu, Luo Zeng tidak menemukan keberadaan dewa jahat, dan wajahnya berubah secara dramatis. Sebelum ini, Luo Zeng telah mengeluarkan perintah kepada dewa jahat untuk membiarkan dia kembali segera setelah membunuh iblis ilusi. Masuk akal bahwa dia tidak dapat melanggar perintah ini, dan tidak mungkin bagi dewa jahat untuk melarikan diri. Di bawah pemikiran Luo Zeng, dia tiba-tiba menatap hantu itu dan berkata, bisakah setan ilusi ini dibunuh? Hantu tidak tahu mengapa Luo Zeng menanyakan pertanyaan ini, tetapi karena Luo Zeng diidentifikasi sebagai tuannya sendiri, hantu itu tentu saja tidak bisa menolak pertanyaannya, jadi dia hanya bisa menjawab dengan jujur, monster dari taman ilusi tidak bisa dibunuh, dan semakin dibunuh, itu akan menjadi sangat besar. Kecuali seluruh taman ilusi akankah iblis ilusi menghilang, aku akan mengambil kembali dunia yang telah turun. Masih banyak iblis ilusi dalam jarak 3 juta mil, dan sebagian besar penjaga Tai bersembunyi di 12 tingkat, tetapi itu monster ilusi masih menyerang lingkaran sihir dari 12 level. Tunggu sebentar, kata Luo Zeng lagi, kamu mungkin melihat apa yang dilihat oleh setan ilusi ini. Tentu saja, wajah Ghost menjadi semakin aneh, dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Luo Zeng. Aku ingin menemukan seseorang,
Arah itu. Luo Zeng menunjuk ke timur. Ketika Luo Zeng mengatakan ini, hantu itu segera memikirkan setan ilusi yang besar dan tak tertandingi itu, dan dengan sedikit gerakan pikirannya, dia telah melarikan diri ke dalam pikiran monster ilusi itu. Segera, apa yang dilihatnya membuat Gosling terlihat bingung. Dia melihat seorang manusia dengan panik menyerang setan-setan ilusi itu. Setelah diserang, monster dari taman ilusi tidak hanya tidak akan mati, tetapi juga akan menjadi lebih kuat. Ras manusia yang terkenal seharusnya sudah melihatnya sejak lama. Tapi serangannya yang tak kenal lelah tampaknya membuat monster ilusi ini lebih kuat. Saat pengingat dari Demon of the Illusory Garden terus berkembang, manusia akhirnya hilang. Untuk menyelamatkan hidupnya, dia harus berlari dengan liar sepanjang jalan. Sambil berlari dengan liar, dia tidak lupa untuk berbalik dan menyerang Demon of the Illusory Garden, jadi dia terbang ke arah timur, dan pergi. Menemukannya, Luo Zeng bertanya. Ketika Ghost mengulurkan tangannya, permata hitam tembus pandang muncul di telapak tangannya. Permata hitam ini adalah senjata peradaban di dunia fantasi, dan itu juga hal terpenting dari Ghost, yang tidak akan dia perlihatkan kepada orang lain, dengan mudah. Ada kabut seperti tinta tebal yang mengambang di permata hitam, melayang ke arah mata Luo Zeng. Nyatanya, asap dari senjata peradaban ini dapat mengubah manusia menjadi setan ilusi. Jika hantu memilih untuk menyelinap menyerang, Luo Zeng juga dimungkinkan. Bahkan hantu itu sangat ingin melakukan ini di dalam hatinya. Tapi ketika dia baru saja memikirkan ini, instingnya langsung membunuhnya, dan dia tidak bisa menyakiti tuannya. Guiling menghela nafas dalam hati, dan memilih untuk berkompromi. Seluruh klan Gagak Emas telah memberontak, dan itu bukan salahnya sendiri. Setelah mata Luo Zeng bersentuhan dengan dua aliran asap, dia melihat adegan di mana dewa jahat dikejar dan dibunuh oleh iblis ilusi. Itu hanya menggunakan energi fusi, tapi mengapa kamu harus terus meminjam kekuatan peradaban? Luo Zeng sedikit mengangkat alisnya. Saat itu Luo Zeng dapat menyadari bahwa dewa jahat meminjam kekuatan para dewa, dan adalah normal untuk meminjam kekuatan untuk menghadapi monster ilusi. Luo Zeng tidak masuk ke dalamnya, tetapi hanya memikirkannya adalah sebuah sedikit salah. Kekuatan para dewa yang dipinjam oleh dewa jahat tidak banyak, hanya kekuatan satu atau dua dewa. Luo Zeng agak aneh sebelumnya, tetapi dia tidak memikirkannya. Sekarang tampaknya dewa jahat sedang menguji batas kendalinya. Hantu Ling melihat ekspresi hati-hati dan tertekan Luo Zeng, dan kemudian berkata orang ini baru saja pergi. Masih di prefektur Qibei, kami dapat membantu Tuan menemukannya. Luo Zeng ragu-ragu sejenak, dan berkata kepada orang-orang Gagak Emas dengan suara yang dalam, gali tanah setinggi 3 kaki dan temukan dia. Dia tidak mau pergi pada saat ini lagi pula, dia bukan komandan sebenarnya dari suku Jinwu. Tetapi potensi dewa jahat dan energi fusi yang dia sadari bukanlah hal yang sepele, dan dia tidak dapat dibiarkan melarikan diri lagi pula. Ya, Guiling membungkuk pada Luo Zeng, melihat ke pot putih. Mencari seseorang di prefektur Qibei yang besar seperti mencari jarum di tumpukan jerami, tetapi suku Jinwu memiliki jumlah terbesar, tidak banyak. Saya melihat bahwa dengan gelombang pot putih, ruang telah pergi, dan Gagak Emas yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar, menutupi langit dan menutupi bumi, dan terbang ke arah timur. Faktanya persis seperti yang dipikirkan. Luo Zeng, dewa jahat terus-menerus memobilisasi kekuatan Senjun, bukan untuk menggunakannya untuk bertahan melawan musuh, tetapi untuk menguji jangkauan kendali Luo Zeng. Dia tidak dapat melanggar perintah Luo Zeng, tetapi iblis ilusi tidak dapat dibunuh, jadi dia tidak perlu kembali ke Luo Zeng sebelum membunuh iblis ilusi. Sama seperti ini, mundur sambil menyerang, dan mundur hingga jarak 1,5 juta mil, dewa jahat menemukan bahwa dia tidak dapat menarik kekuatan Senjun. Ada sedikit kegembiraan di hatinya, dan dia tidak lagi terjerat dengan monster ilusi itu, dan melarikan diri setelah mengguncang mereka. Perasaan terkurung yang melekat pada saya sepanjang waktu akhirnya terguncang. Faktanya, klan Wukong telah merencanakan untuk menggunakan tanah tulang tanpa tandingan untuk membantu dewa jahat menyelesaikan masalah pemisahan tubuh Tao. Bagaimanapun, memasuki tanah tulang tanpa tandingan setara dengan kelahiran kembali. Sangat disayangkan dewa jahat meminta Peri Qiongqiao untuk menghapus ingatannya untuk menipu Luo Zeng. Dewa jahat saat ini tidak mengetahuinya sama sekali, jadi dia mengambil risiko dan mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Saat melanjutkan ke timur dan melakukan perjalanan 1 juta mil lagi, dunia fantasi yang meliputi area ini menghilang. Dewa jahat juga pemilik senjata peradaban, dan dia tahu aturan turun ke dunia. Dunia menghilang, entah aku mengambilnya kembali, atau aku jatuh. Apapun situasinya, dewa jahat tidak senang melihatnya, yang berarti perang akan berakhir. Negara Qibei tidak aman untuk dewa jahat, dia harus pergi secepat mungkin.
Tetapi wilayah suatu negara sangat besar, dan jika Anda ingin melarikan diri tanpa bantuan susunan teleportasi, waktunya dapat dihitung setiap bulan. Setelah memikirkannya, Dewa Jahat menemukan sungai, melompat ke bawah dengan celepuk, tenggelam ke dasar sungai, menggali lubang, dan terus mengebor ke bawah. Bersembunyi jauh di bawah tanah seharusnya menjadi metode yang paling aman. Dia menggali gua yang rumit sampai ke tanah, membunuh beberapa ular panjang yang bersembunyi di tanah, dan akhirnya membuka ruang rahasia kecil di bawah tanah. Di ruang rahasia, Dewa Jahat duduk bersila, diam-diam melafalkan arti sebenarnya dari Tao, dan seluruh orang itu jatuh ke pantai seberang. Dia sendiri tidak tahu bahwa dia telah menghubungi Hei Huan, dan dia masih memikirkan cara menghubungi Sentu. Tepat saat jiwa Dewa Jahat terkondensasi di pantai seberang, sebuah bola merah muncul dari lingkaran berbentuk berlian tidak jauh dari sana. Peri Qiongqiao keluar dari bola merah, menatap Dewa Jahat dengan tidak sabar. Dan Dewa Jahat memandang tamu tak diundang ini, wajahnya penuh kewaspadaan. Kamu membuatku menunggu terlalu lama, kata Peri Qiongqiao. Dia tidak ingin tinggal di tingkat yang lebih rendah dari sisi lain tekanan surga ke-14 selalu ada, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Tapi dia tidak bisa melanggar perintah dari atas, jadi dia hanya bisa menunggu dengan sabar. Bagaimana dia bisa dalam suasana hati yang baik setelah menunggu begitu lama? Tunggu apa lagi? Dewa Jahat menatap wanita di depannya. Peri Qiongqiao mengabaikan Dewa Jahat, dan dengan lambaian tangannya, Hunyuan Jindou telah menyelimuti kepalanya, dan semua ingatan yang dihapus oleh Peri Qiongqiao dituangkan ke dalam pikiran Dewa Jahat. Setelah beberapa saat, Peri Qiongqiao menarik Hunyuan Jindou. Dewa Jahat berdiri di sana, mencerna ingatan itu. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, menarik, sepertinya pelarianku tidak perlu. Mengapa tidak perlu? Peri Qiongqiao bertanya. Dewa Jahat memisahkan dirinya dari sisi Luo Zeng dan menceritakan kisah pertempuran dengan gagak emas. Mendengar laporan Dewa Jahat, Peri Qiongqiao menunjukkan ekspresi hati-hati yang langka di wajahnya. Meskipun Peri Qiongqiao tidak dapat kembali ke dunia ibu, dia masih memiliki pemahaman yang sangat baik tentang pola di dunia ibu. Klan Jinwu meluncurkan pertempuran yang menentukan melawan Istana Taitian, mengirimkan sinyal yang sangat penting. Klan Yuanling mungkin membuat langkah besar. Dia harus melaporkan masalah ini kepada guru pedang parit surgawi tertancap terbalik di tanah, memancarkan bau aneh, kekuatan dan pengaruh seperti itu. Di sisi lain dari 12 jalan, Tai Yiwei, murid dari Sekte Pedang Utama, dan para jenderal berkumpul di depan Tai Yi. Sebelumnya, semua orang Tiangong sangat pesimis, berpikir bahwa pertempuran ini pasti akan dikalahkan. Tidak ada yang menyangka perang ini akan berakhir seperti ini. Apakah itu dari pihak lain atau Tai Yiwei, ada perasaan bertahan hidup setelah bencana di hati mereka. Namun, semua orang masih sangat takut pada orang-orang Jinwu di sisi kanan Tai Yi. Orang-orang gagak emas itu menyerah begitu saja ke Istana Taitian kita begitu saja. Beberapa orang berpikir bahwa penyerahan seperti itu terlalu kekanak-kanakan. Bukannya mereka menyerah ke Istana Taitian kita, mereka menyerah kepada Luo Zeng. Ya, Luo Zeng dulunya adalah pemilik spanduk kami. Penjelasan semacam ini masih terdengar tidak dapat diterima, tetapi faktanya ada di depan kami. Panci putih duduk di samping Luo Zeng, seolah-olah dia memejamkan mata dan bermeditasi. Ratusan juta gagak emas berada di bawah kendali Baihu, dan gagak emas itu telah menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat, dan mereka tidak akan melepaskan setiap sudut di sepanjang jalan. Sangat disayangkan bahwa Baihu mempertahankan. Ini gerakan untuk waktu yang lama reaksi, yang menunjukkan bahwa dia tidak mendapatkan apa-apa. Feng Nu diam-diam melihat sikap Luo Zeng, pria ini juga memiliki wajah sedih. Dia mungkin sudah tahu apa yang sedang terjadi. Dewa Jahat yang pernah tak terkalahkan di dunia besar Hunyuan dilatih oleh anak ini untuk menjadi tubuh Tao, tetapi dia tidak menghapus ingatan Dewa Jahat, dan melarikan diri oleh Dewa Jahat. Dalam hati Feng Nu, dia juga harus mengakui ketidaknormalan Luo Zeng. Makhluk di dunia batin sangat kuat. Dewa Jahat hanya perlu dibudidayakan sedikit, dan saya khawatir dia bisa menjadi tokoh teratas di kapal hitam. Gan Gaohan dan Ning Suyuan juga sangat mengkhawatirkan Luo Zeng. Meskipun mereka tidak dapat memahami betapa pentingnya tubuh terbelah Daolian bagi Luo Zeng, mereka masih mengirim orang untuk mencarinya, dan Li Beixue adalah salah satu pencari. Ning Suyuan membawa sang jenderal, Tai Yiwei, dan banyak alam lainnya kembali ke kota Beixuan. Setelah mencari selama 3 hari 3 malam seperti ini, meliputi area yang cukup luas di prefektur Qibei, mereka akhirnya tidak menemukan apapun. Lupakan, Tuan Gan, mari kita kembali ke kota Beixuan dulu dan kemudian membuat keputusan, kata Luo Zeng kepada Gan Gaohan.
Kemudian dia meminta Baihu untuk mengambil kembali semua gagak emas, dan kembali ke kota Beixuan dengan banyak orang Jinwu mengikuti orang-orang kuat di Zushan. Tapi setelah semua orang kembali ke kota Beixuan, pemandangan aneh tiba-tiba muncul di langit, matahari besar muncul di langit, dan seluruh prefektur Qibei dapat melihatnya dengan jelas. Matahari besar bergetar sebentar, dan telah berubah dari satu menjadi 2, 3, 4, 5 akhirnya, ada 9 matahari yang menggantung di langit. Ketika Feng Nu, Ming Xi dan yang lainnya melihat 9 matahari, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. 9 matahari menghancurkan dunia. Dijun ada di sini. Oh tidak, dia ingin menghancurkan prefektur Qibei. Sebagian besar orang Jinwu yang mengikuti Luo Zeng adalah penjaga Dijun, jadi mereka secara alami mengenalinya asal-usul matahari raksasa itu di langit. Nyatanya, tanpa pengingat dari orang-orang Jinwu ini, orang lain bisa melihatnya. Ketika 9 matahari muncul, suhu di seluruh prefektur Qibei meningkat tajam, dan air di semua sungai dan danau juga mendidih dengan cepat, dan manusia yang tinggal di daerah pegunungan yang terpencil itu mati seketika. Manusia biasa di kota Beixuan telah dievakuasi, dan yang terlemah yang tinggal di sini adalah alam pantai lainnya, sehingga mereka secara alami dapat menahan suhu ini. Tapi menghadapi 9 matahari yang mengembang dengan cepat, mereka masih panik. Setelah melihat pemandangan ini, Gan Gaohan dan Ning Suyuan juga menunjukkan keterkejutan di wajah mereka, dan kekhawatiran paling primitif di hati mereka tiba-tiba muncul. Dalam perang dengan Golden Crows, krisis terbesar di Istana Taitian bukanlah Golden Crows yang maju, tetapi Dong Huang Tai dan Ying Lao sendiri yang terjebak. Jika Dijun bergerak sendiri, siapa yang bisa menghentikannya? Dari sudut pandang ini, Istana Taitian sebenarnya telah dikalahkan tanpa perlawanan. Saat perang dimulai, Dijun tidak pernah muncul, Gan Gaohan secara alami merasa beruntung karena Dijun mungkin tidak datang. Bagaimanapun, Luo Zeng membantu Tiangong bertahan di level ini dan memenangkan waktu, berharap Dong Huang dapat meninggalkan sisi lain secepat mungkin. Tapi setelah kembali ke kota Beixuan, pemandangan di langit benar-benar menghancurkan fantasi Gan Gaohan. Semua orang mundur ke susunan teleportasi. Mundur ke Shenzhou Tengah. Seluruh kota Beixuan mendidih, dan semua orang bergegas menuju susunan teleportasi. Selama proses ini, 9 matahari di langit tumbuh semakin besar, seolah-olah akan menyentuh tanah. Setiap saat, semua bunga, tanaman, dan pohon di prefektur Qibei dibakar, dan suhu meningkat dengan cepat. Tidak apa-apa bagi mereka yang kuat di Chaotic Source Realm, kekuatan yang menghanguskan ini bisa dibawa oleh Chaotic Source Spirit. Tapi untuk yang biasa di luar, itu menyedihkan. Pakaian beberapa orang tersulut, dan mereka langsung berubah menjadi orang yang terbakar di bawah kobaran api. Orang-orang itu menjerit kesakitan. Susunan teleportasi di kota Beixuan tidak sebesar itu, dan mereka benar-benar berdesakan menjadi satu kelompok di bawah perebutan, dan api semakin menyebar ke orang-orang ini. Wow, pada saat ini, payung biru tersebar di kota Beixuan, dan orang kuat di Gunung Taiming yang menembaknya. Namun ketika payung ini menyelimuti kota Beixuan, rasa sejuk turun, dan suhu yang sangat panas untuk sementara dipisahkan. 9 matahari besar mengembang dengan kecepatan tinggi, dan suhunya naik tajam. Saat bunga, tanaman, dan pohon berubah menjadi abu putih hangus, bebatuan meledak satu persatu, membuat raungan yang menghancurkan bumi. Pergilah. Jika kita tidak mengirimkannya, kita akan mati. Kalian pergi duluan. Beberapa alam pantai lainnya berteriak, dan beberapa meraung. Tapi susunan teleportasinya sangat besar, mungkin butuh waktu singkat untuk teleportasi bahkan jika 3 orang masuk bersama-sama. Hati mereka yang menumpuk di belakang penuh kecemasan. Keluar dari sini. Tai Yiwei bintang 5 meraung. Ingin melarikan diri, banyak orang tidak menghargai wajah dan kerendahan hati. Tai Yiwei bintang 5 ini langsung mengorbankan token dari sisi lain, yang merupakan tengkorak putih besar. Tulang ini adalah tengkorak badak nantian di 12 surga, diterima sebagai token dari sisi lain. Setelah memburunya, kekuatan sisi lain yang terkandung dalam tengkoraknya sangat mencengangkan dan sangat keras. Dengan tengkorak badak nantian di kepalanya, dia menabrak ke depan. Bang bang bang. Orang-orang yang berdiri di depannya tiba-tiba roboh, dan puluhan orang langsung terlempar ke udara, dan ada yang luka parah. Saat Tai Yiwei bintang 5 akan menabrak formasi teleportasi, cahaya pedang setipis jarum turun dari udara dan mendarat dengan lembut di tengkorak nantian si. Retak. Di tengah tengkorak nantian Rino, luka tipis muncul, dan di belakang tengkorak, Tai Yiwei bintang 5 memiliki garis darah di sekujur tubuhnya, dari dahinya, ke hidungnya, ke lehernya, dan ke dadanya.
Plop, seluruh tubuhnya terbelah dua oleh cahaya pedang seperti jarum. Jika kamu ingin memasuki formasi teleportasi, kamu harus berbaris dengan patuh. Siapapun yang melanggar perintah akan dihukum. Suara renyah datang dari udara, dan Li Beixue yang berbicara. He Qi memerintahkannya untuk menjaga ketertiban, dan melihat kerumunan yang kacau tidak dapat melakukan apa-apa untuk sementara waktu, yang tahu bahwa seseorang akan menghancurkan rekannya dengan token dari sisi lain, Li Beixue tiba-tiba menjadi marah. Dalam situasi seperti itu, begitu ada kekacauan nyata, semua orang mungkin akan mengorbankan token pihak lain. Nyatanya, Li Beixue sudah merasakan hembusan nafas dari banyak token pihak lain. Jika orang-orang ini mati-matian menggunakan token pihak lain, apalagi melarikan diri, susunan teleportasi akan segera dihancurkan, dan tidak ada yang akan pergi pada akhirnya. Li Beixue juga dengan tegas membunuhnya. Di satu sisi, orang ini memang pantas mati, di sisi lain juga sangat membuat takut orang lain. Para Taiwei di alam pantai lain memandangi Taiwei bintang 5 yang telah terpotong menjadi dua dengan mata ngeri, dan wajah mereka penuh dengan kengerian. Banyak orang berniat mengorbankan token pihak lain untuk melawan, dan sekarang mereka diam-diam mengambil kembali token pihak lain. Tim yang awalnya ramai dan kacau secara bertahap mendapatkan kembali ketertiban. Tepat ketika Li Beixue menghela nafas lega, dia tiba-tiba mendengar suara berderak dari atas. Crackling, sebuah retakan muncul di payung biru es. Panas yang dipancarkan oleh 9 matahari besar semakin besar dan besar. Orang kuat di Gunung Taiming jelas tidak dapat menahannya lagi. Tidak peduli bagaimana dia meremas token di pantai seberang, atau bahkan mengisi ulang kristal dewa dengan putus asa, dia bisa tidak menjaga payung. Berderak, retak di permukaan payung semakin besar, dan celah langsung terbuka di tengah, dan cahaya panas meluncur turun dari celah dan menyinari beberapa Taiwei. Ah! Dengan semburan jeritan, Taiwei ini menjadi abu. Melihat adegan ini, jantung hampir semua orang berdetak kencang. Mereka berpikir bahwa dengan kekuatan mereka sendiri, mereka akan mampu bertahan di bawah sinar 9 matahari untuk jangka waktu tertentu. Melihat nasib Taiwei ini, mereka dipenuhi dengan ketakutan di hati mereka. Begitu payung runtuh, mereka takdir bisa dibayangkan. Luo Zeng mengerutkan kening dan melihat ke langit, seolah-olah tidak ada yang bisa menghalangi matahari. Berderak. Saat dia menatap, celah lain terbuka, dan cahaya bergoyang ke bawah retakan, seperti sinar cahaya yang jatuh dari langit pedang mengembara di kota Beixuan, dan seseorang berteriak dari bawah. Keluar dari sini. Kemari, ke sini. Retakan menyebar ke arah kita. Orang yang berteriak itu adalah Lai Huabei. Dibandingkan dengan para murid istana Daojian, bakat Lai Huabei tidak seperti awan dan lumpur. Bahkan dengan sumber daya Dragon City, dia gagal melangkah ke pantai seberang. Meskipun Istana Taitian sangat membutuhkan tenaga kerja, dewa sejati di bawah pihak lain tidak akan direkrut, dan Lai Huabei bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki prefektur Qibei, tapi Lai Huabei sangat setia, dia mengenal murid-murid Daojian. Istana mungkin tidak ada jalan kembali, tetapi dia mengikuti Yin Yue Huan ke prefektur Qibei tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, keberuntungan anak ini juga luar biasa, setelah beberapa kali bolak-balik dengan suku Jinwu, dia bahkan tidak melukai satu bulu pun. Tapi saat retakan menyebar ke arahnya, lightsaber yang dibentuk oleh sinar matahari menebas ke arahnya, dan dia bisa direduksi menjadi tumpukan abu hanya dengan sekali tebasan. Lai Huabei berteriak dan mundur, tapi tidak ada yang bisa menangkap cahayanya. Gelombang yang menghanguskan menghantam, dan Lai Huabei hampir pingsan, tepat ketika dia akan menyerah, bayangan besar menghalanginya, itu adalah gagak emas arwah mayat. Arwah gagak emas arwah ini diciptakan oleh Di Jun sendiri, tidak dapat ditembus oleh air dan api, bahkan jika ia ada seperti gadis Phoenix, sulit untuk menghancurkannya, tetapi ia dapat menahan pancaran cahaya itu. Bangun! Di bawah kendali Luo Zeng, gagak emas roh mayat melebarkan sayapnya dan memanjat, menghalangi celah payung. Lai Huabei juga menghela nafas lega, menatap kakak Luo Zeng dengan rasa syukur di udara. Ketika dia berada di kota Tianyong, dia bertemu dengan broter Luo Zeng. Pada saat itu, dia dan Luo Zeng sama-sama Dzogchen, tetapi sekarang Luo Zeng adalah keberadaan yang dia kagumi. Mendengarkan Yin Yue Huan dan Su Quan, Luo Zeng bahkan mengandalkan dengan kekuatan satu orang, perang di balik. Konsep macam apa ini? Saya khawatir hal itu mungkin dilakukan hanya dengan keberadaan Dong Huang. Bisa berkenalan dengan Luo Zeng mungkin adalah keberuntungan terbesar saya. Ada semakin banyak retakan di payung, dan Luo Zeng terus-menerus memerintahkan gagak emas roh mayat untuk bangkit. Gagak emas roh mayat dapat melebarkan sayapnya hingga ratusan kaki, dan keuntungan ukurannya cukup untuk memblokir retakan.
Dalam waktu singkat, ratusan Core Spirit Golden Crows semuanya melonjak, menabrak payung seperti tambalan besar. Orang kuat di Gunung Taiming masih berjuang untuk bertahan, wajahnya semakin pucat, jelas dia telah mendorong hingga batasnya. Saat cahaya 9 matahari menjadi lebih kuat lagi, warna merah cerah muncul di wajah pria kuat itu, dan dia meraung, aku tidak bisa melakukannya. Terdengar ledakan. Retakan dari payung biru es suaranya akan benar-benar pecah. Aku datang. Pada saat ini, Jingping dari Gunung Taiyi terbang, dengan tangan terentang, penghalang melintasi payung dan menutupi seluruh kota Beixuan. Pusat kekuatan di 6 gunung baru saja mundur ke kota Beixuan, jadi tentu saja tidak ada waktu untuk mengatur lingkaran sihir. Sekarang mereka hanya bisa mengandalkan cara mereka sendiri untuk melawan 9 matahari di atas. Tapi saat 9 matahari terus mengembang, panas yang dilepaskan menjadi semakin menakutkan. Kekuatan Jingping masih lebih tinggi dari pembangkit tenaga listrik Gunung Taiming, tetapi pesona ini baru saja dipasang, dan dia sudah sangat berat hanya dalam beberapa tarikan napas. Penghalang yang baru saja dibuka terus-menerus terdistorsi dan berubah bentuk, dan akan runtuh kapan saja. Aku datang. Seseorang dari Gunung Taixiu mengikuti dan berubah menjadi kain sutra hitam besar. Kain sutra ini seolah membungkus langit, menutupi semua sinar cahaya. Tapi waktu dia bertahan sepertinya lebih pendek dari Jingping, setelah 5 napas, lapisan api menyala di permukaan kain sutra hitam, dan itu benar-benar menyala. Meskipun ada pembangkit tenaga listrik lain yang ingin mencoba dan berencana untuk melanjutkan, tetapi tidak banyak waktu tersisa untuk mereka. Luo Zeng melihat sisi formasi teleportasi. Setelah sekian lama, formasi teleportasi tidak meninggalkan banyak orang. Murid Istana Daojian terletak di sisi barat jalan. Di bawah antrian, mereka hanya berjalan satu jarak 10 kaki menurut. Kecepatan ini, lumayan bisa berjalan sepertiga dari orang-orang di kota Beixuan. Tadi, arwah para jenderal itu masih tenang, meski 9 matahari itu kuat, mereka masih bisa menahannya. Tetapi dalam situasi ini, bahkan jika mereka memasuki Chaotic Source Realm, mereka masih akan terbakar menjadi abu. Para jenderal berniat mundur di hati mereka, dan mereka juga ingin memasuki susunan teleportasi dan melarikan diri. Dijun Senior, bisakah ada cara untuk memecahkan kemampuan Dewa Dunia Pemadam 9 Matahari ini? Luo Zeng bertanya. Saya paling mengenal diri saya sendiri, dan Dijun, sebagai mantan kaisar klan Jinwu, juga harus sangat akrab dengan kekuatan magis 9 matahari. Hantu Dijun muncul, menatap 9 matahari di langit. Jejak nostalgia melintas di matanya yang ramping, dan dia menjawab dalam waktu singkat tentu saja, ada cara untuk mematahkan kemampuan ilahi dunia pemadam 9 matahari, tetapi Anda tidak dapat menggunakan metode yang saya tahu. Kalau begitu yang lain juga bisa, kata Luo Zeng segera. Kekuatan Luo Zeng mungkin tidak cukup, tetapi masih banyak master gunung yang hadir, Gan Gaohan, Ning Suyuan, dan pembangkit tenaga listrik lainnya. Mereka juga tidak bisa, kata Dijun tegas. Mendengar jawaban ini, alis Luo Zeng tiba-tiba berkerut. Dia sendiri tidak takut dengan api, tetapi orang-orang di sisi lain di bawah sengsara. Di bawah pandangan Luo Zeng, matanya hanya menatap Yin Yuehuan, dan Yin Yuehuan menunjukkan senyum enggan ke arah Luo Zeng. Dia tahu bahwa Luo Zeng sedang sibuk dan tidak mencoba berkomunikasi dengan Luo Zeng. Di bidang seperti itu, Yin Yuehuan masih memiliki harapan untuk Luo Zeng di dalam hatinya. Dia bisa mengubah gelombang pertempuran dengan kekuatannya sendiri, mungkin dia juga bisa menghadapi terik matahari. Orang-orang yang mengikuti Luo Zeng ini memiliki kepercayaan yang hampir tanpa syarat pada Luo Zeng, dan di bawah kepercayaan buta ini, dia dan murid Istana Daojian, Sukuan dan yang lainnya adalah yang paling tenang. Apakah benar-benar tidak mungkin? Luo Zeng bertanya. Di bawah alis Willow Dijun, ada jejak kebencian, dan dia berkata tentu saja ada cara lain, tetapi cara ini tidak boleh diminta dari saya. Siapa yang kamu cari? Yuan Shi Tianzun. Luo Zeng mengangkat alisnya. Dalam pertempuran dengan gagak emas, Dijun banyak membantu Luo Zeng, tetapi yang terkuat di antara senjata peradaban pasti adalah Yuan Shi Tianzun. Tidak, ini Hou Yi, jawab Dijun. Hou Yi. Luo Zeng telah melihat Hou Yi di kuil, orang kuat yang membengkokkan busurnya dan menembakkan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Dijun mengangguk, dengan ketidakpuasan terlihat di wajahnya, dia dulu mematahkan kemampuan sihir dunia pemadam 9 matahariku dengan busur menembak matahari. Saat menyebutkan masalah ini, kata-kata Dijun samar-samar dipenuhi dengan kebencian. Luo Zeng dapat didengar, tampaknya ada banyak kebencian antara Dijun dan Hou Yi. Tapi tidak peduli seberapa besar kebencian itu,
itu semua terjadi lebih dari 1000 zaman kacau yang lalu. Luo Zeng sekarang hanya ingin berurusan dengan 9 matahari di langit, hampir tidak ada penundaan, idenya telah disuntikkan ke dunia batin, dan setelah beberapa komunikasi dengan Yuan Shitianzun juga sangat mengagumi Hou Yi, jadi dia menghapus Hou Yi dari senjata peradaban dipanggil dari dalam. Om, hantu pria berambut panjang muncul kembali di atas kepala Luo Zeng, dan ada 2 kepala mengambang di atas kepala Luo Zeng, yang tampak sangat aneh dari kejauhan, tetapi dalam situasi kritis, tidak banyak orang yang peduli. Hei, 9 matahari. Hou Yi memandang matahari yang terik di langit dan tersenyum gembira, sementara Di Jun di sebelahnya menatapnya tajam, matanya semakin gemetar. Di peradaban No. 77, Di Jun saat itu tak terkalahkan. 9 matahari menghancurkan dunia memungkinkannya untuk melintasi medan bintang dan memimpin klan Jinwu menjadi hampir tak terkalahkan, tetapi kebetulan dia bertemu Hou Yi, musuh bebuyutan. Selama ini, Di Jun menganggap pertempuran itu sebagai aibnya. Senior Hou Yi, saya ingin tahu apakah Anda memiliki cara untuk menghadapi matahari ini, kata Luo Zeng dengan hormat. Para pendahulu dalam alat peradaban ini tidak sulit untuk diajak berkomunikasi, lagi pula, sejak mereka mengenali Luo Zeng, nasib mereka telah terikat pada Luo Zeng. Hou Yi terkekeh dan berkata, sangat mudah, kekuatan penghancur dunia 9 matahari ini jauh dari sebelumnya. Tidak terlalu jauh, gumam Di Jun, dan kamu dalam bentuk sampah sekarang, sangat mudah. 9 matahari yang mengembang di depannya memang tidak jauh dari kekuatan gaib yang biasa ditampilkan Di Jun, namun demikian, Hou Yi tidak datang sendiri, seperti Di Jun, dia hanyalah sinar roh yang melekat pada senjata peradaban. Tapi Hou Yi masih penuh percaya diri, jadi dia bertanya Luo Zeng, apakah kamu tidak takut dengan api? Aku tidak takut, tapi dunia pemadam 9 matahari ini terlalu kuat, aku mungkin tidak tahan, jawab Luo Zeng. Hou Yi mengulurkan tangannya dan melambaikannya dengan ringan. Dengan fluktuasi senjata peradaban di tubuh Luo Zeng, busur emas merah muncul di samping Luo Zeng. Hou Yi mengangkat bahu dan berkata itu sedikit merepotkan, tubuh utama saya bisa tidak turun, meskipun Anda dapat memberi Anda kekuatan supernatural, tetapi kekuatan Anda tidak cukup untuk memadamkan matahari pada jarak ini, Anda tidak punya pilihan selain mendekati mereka. Mendekati mereka, Luo Zeng menatap ke arah langit, meskipun dia sangat memperhatikan dirinya sendiri. Tubuh dagingnya sangat percaya diri, setidaknya dia tidak terluka oleh api apapun. Tapi 9 matahari ini adalah kekuatan supernatural besar yang dikerahkan Di Jun dengan seluruh kekuatannya, dan mereka tidak ada bandingannya dengan api dewa gagak emas biasa keraguan. Di wajahnya hanyalah sekejap, dan Luo Zeng hampir tidak punya pilihan lain dalam hal ini, situasi di depannya berkata aku akan pergi. Hei, Luo Zeng menginjak punggung gagak emas arwah mayat, dan langsung pergi ke langit. Gan Gaohan melihat Luo Zeng melonjak ke langit, dengan ekspresi bingung di wajahnya, Dewa Jenderal Luo Zeng, mengapa kamu pergi? Aku akan memadamkan matahari yang terik itu, jawab Luo Zeng. Apakah kamu pergi? Tidak hanya Gan Gaohan, tetapi juga orang-orang kuat di gunung itu bingung. Mereka sudah tahu bahwa Luo Zeng tidak takut dengan Golden Crow Divine Fire, tetapi tidak takut pada api tidak berarti mereka dapat menghadapinya, dan ini adalah kekuatan magis yang diturunkan Di Jun secara pribadi. Feng Nu dan orang Jinwu lainnya juga menyaksikan Luo Zeng bergegas ke udara tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Secara rasional, mereka berharap Luo Zeng akan jatuh seperti ini, tetapi mereka secara naluriah mengkhawatirkan Luo Zeng. Semua orang Golden Crow berada dalam kondisi kontradiktif ini berulang kali, sangat tidak nyaman. Saat Luo Zeng keluar dari pesona, seluruh permukaan tubuh berubah menjadi putih menyala, dan cahaya yang kuat hampir menembus Luo Zeng. Zeng tidak bisa membuka matanya. Bahasa Sanskerta di tubuh Luo Zeng muncul, dan di bawah rotasi terus-menerus, ia mulai menyerap panas dengan gila-gilaan. Wosh! Setelah bergegas ke ketinggian 1000 kaki, api menyala di tubuh arwah gagak emas mayat, yang awalnya kebal terhadap air dan api, dan semua bulu gagak emas arwah mayat terbakar. Api ini sangat kuat, seru Luo Zeng. Saya tidak tahu metode apa yang digunakan Di Jun untuk menciptakan gagak emas arwah mayat. Pertahanan gagak emas arwah mayat ini sangat menakutkan. Bahkan jika suku Jinwu kuat, mereka tidak dapat dibakar atau dihancurkan oleh arwah emas mayat gagak terjebak di dalam. Sekarang hanya naik ke ketinggian lebih dari 1000 kaki, dan bulu-bulu dari arwah gagak emas mayat telah dinyalakan, jika terus naik mendekati matahari, suhu mengerikan seperti apa yang akan terjadi. Dia tidak yakin apakah dia dapat menanggungnya. Tapi dia telah mencapai titik ini, dan sama sekali tidak ada kemungkinan untuk kembali.
Luo Zeng berdiri di belakang gagak emas roh mayat, tubuhnya berdiri tegak, matanya berkedip dengan sedikit tekad, dan roh emas gagak mayat mengepakkan sayapnya yang berapi-api untuk mempercepat. 9 matahari masih mengembang, tetapi posisinya juga perlahan bergeser ke selatan, tampaknya menuangkan semua panas ke kota Beixuan. Saat Luo Zeng terus meningkat, suhunya semakin tinggi. Berderak. Ada suara berderak di bawah kaki Luo Zeng. Tulang-tulang gagak emas arwah mayat dibakar berkeping-keping. Setelah tulang kedua sayapnya meledak, itu adalah seluruh tubuh arwah gagak emas arwah. Mengikuti suara seperti kacang yang meletus, arwah-arwah gagak emas pecah berkeping-keping, lalu dengan cepat hancur dan tersebar ke bawah. Luo Zeng mengetuk kakinya dengan ringan, terpisah dari punggung gagak emas arwah mayat yang hancur, dan terbang ke atas sendirian. Apakah jarak ini cukup? Luo Zeng bertanya. Dia sudah naik ke ketinggian 8.000 kaki, dan matahari seperti gunung putih menekan di atas kepalanya, terlihat sangat dekat, tetapi sebenarnya masih ada jarak yang cukup jauh. Tidak cukup, jawab Hou Yi. Luo Zeng mengerutkan kening, dan hanya bisa terus naik. Huho, pusaran emas terus berputar, dan panas seperti itu tersedot ke dalam pusaran tanpa ketegangan. Pusaran kecil di tubuh Luo Zeng seperti makan seperti monster kecil yang tidak puas, ia masih terus melahap. Melihat tidak ada kelainan pada tubuh fisiknya, Luo Zeng juga sedikit lega. Jika kemampuan penghancur 9 matahari tidak dapat membakarnya sampai mati, saya khawatir tidak ada nyala api di dunia ini untuk mengambilnya. Sementara Luo Zengxiang mendaki dengan cepat, ada belokan dan belokan di kota Beixuan. Banyak pembangkit tenaga listrik bergiliran membentuk penghalang untuk menahan terik matahari, tetapi bahkan jika mereka mencoba yang terbaik, waktu untuk mempertahankannya masih semakin pendek. Di seluruh kota Beixuan, nafas keputusasaan menyebar. Tidak hanya Tai Yue itu, tetapi juga mereka yang berada di sisi lain putus asa, dan bahkan sejumlah besar jenderal juga putus asa. Chaotic Source Realm tidak dapat bertahan lama, dan begitu pesona rusak, mereka juga akan mati. Li Beixue berdiri di atas susunan teleportasi, memegang rapier, dan melihat sekeliling dengan waspada dengan sepasang mata yang gesit. Sebelumnya, dia memberi peringatan kepada orang lain, menghentikan keributan di kota Beixuan, dan menstabilkan situasi. Tetapi karena penghalang di atas kota Beixuan terus dilanggar, semua orang merasa bahwa situasinya semakin kritis. Kemungkinan besar setelah waktu bernapas berikutnya, bos besar di pegunungan itu tidak dapat lagi bertahan, dan semua orang hanya mengikuti utara Xuancheng menjadi abu. Jika aku ingin pergi, aku akan pergi dulu. Tidak jauh dari sana, seorang jenderal dewa yang juga sedang bertugas meraung, dan menembak ke arah susunan teleportasi seperti busur dan anak panah. Jenderal dewa lainnya awalnya memikirkan hal ini, dan di bawah kepemimpinan jenderal dewa itu, para jenderal dewa itu juga bergegas menuju susunan teleportasi. Keluar dari sini. Jenderal dewa di depan berlari dan meninju udara di depan formasi teleportasi. Ledakan. Kekuatan jenderal dewa jauh lebih kuat daripada sisi lain, hanya pukulan ringan, dan akibatnya telah membuat orang terbang keluar dari formasi teleportasi. Beraninya kamu. Melihat pemandangan ini, Li Beixue mengangkat alisnya, dan menebas kepalanya dengan pedang tipis. Jenderal dewa itu adalah yang terbaik di antara banyak dewa jenderal. Dia biasanya keluar dari lantai 2 tanah kesedihan pedang, tapi sekarang dia cukup kuat untuk memasuki lantai 3. Selain itu, Li Beixue tidak menggunakan kekuatannya, kekuatan penuh dalam pedang ini jangkau dan blokir tanpa menghindari atau menghindar. Perisai hitam muncul dari udara tipis di depan sang jenderal, dan dengan ping, itu benar-benar memblokir cahaya pedang tipis. Li Beixue terbalik di udara, menusuk rapiernya terus-menerus. Dada. Cahaya pedang yang tebal menusuk sang jenderal seperti badai, dan sang jenderal menggerakkan perisai hitam untuk melindunginya dengan erat. Tapi kekuatan Li Beixue lebih kuat dari jenderal ini, dan cahaya pedang yang panjang dan halus mendekat selangkah demi selangkah, memaksa sang jenderal untuk mundur dengan mantap, semakin jauh dari susunan teleportasi. Jenderal dewa itu sangat berani dalam pertempuran dengan Golden Crow. Dia menjaga Bei Qiguan di mana dia berada, dan tidak pernah mundur selangkah pun. Sekarang bahkan melarikan diri untuk hidupnya adalah harapan yang luar biasa, dan dia dipaksa mundur oleh pedang Li Beixue. Sangat luar biasa sedih dan marah. Jika kamu tetap tidak membiarkanku hidup, maka semua orang akan mati. Sang jenderal dewa meraung, dan benar-benar membakar perisai hitam di tangannya. Rasa sakit yang luar biasa membuat wajahnya terdistorsi dan menakutkan, dan perisai hitam berubah menjadi pecahan hitam dan menyatu menjadi tinjunya di bawah api. Dengan ayunan tinjunya yang tiba-tiba, dia menabrak susunan teleportasi di udara. Li Beixue terkejut,
Identitas dan status jenderal ini tidak rendah, dia tidak membunuhnya, dia hanya memaksanya kembali, tidak pernah berpikir bahwa orang ini sangat ekstrim, dia berjuang dengan nyawanya. Orang bisa membayangkan kekuatan pukulan yang meledak dari token yang terbakar di pantai seberang, bahkan jika itu sekuat Li Beixue, itu tidak akan bisa menahannya dengan keras. Ledakan, diiringi dengan raungan besar, susunan teleportasi telah hancur berkeping-keping, dan banyak wilayah pantai lain yang antri juga terpengaruh. Orang-orang kuat di pegunungan semua memperhatikan matahari di langit, dan mereka memeras otak satu persatu untuk membuka penghalang untuk membantu orang-orang Tiangong mundur untuk mengulur waktu, dan bahkan orang-orang Jinwu telah bergabung. Raungan itu menarik perhatian semua orang, dan bahkan penguasa gunung tidak tenang saat melihat pemandangan ini. Masih ada jarak yang cukup jauh antara kota Beixuan dan perbatasan prefektur Qibei, bahkan jika eksistensi sekuat penguasa gunung melakukan teleportasi besar, ia tidak akan dapat melompat kembali ke Tiongkok Tengah dalam satu langkah. Susunan teleportasi ini adalah satu-satunya cara untuk meninggalkan prefektur Qibei, dan tidak ada yang menyangka akan dihancurkan seperti ini, yang berarti semua orang kehilangan retret mereka. Secara alami, Luo Zeng tidak tahu bahwa perubahan seperti itu terjadi di kota Beixuan. Saat dia terus mendaki, dia semakin dekat dan semakin dekat ke salah satu matahari. Kelompok cahaya besar di atas kepala membentuk pusaran api terbalik yang aneh, seolah-olah semua api dimuntahkan darinya. Situasi tubuh Luo Zeng berlawanan, setiap pusaran berputar secara positif, menyerap api yang dimuntahkan terus-menerus. Dalam persepsi Luo Zeng, selain pusaran kecil di tubuhnya, hanya ada pusaran besar yang tersisa antara langit dan bumi pada saat ini. Luo Zeng tiba-tiba memiliki asosiasi aneh di hatinya. Apakah nyala api di bawah sinar matahari benar-benar dilepaskan oleh Di Jun? Atau apakah itu berasal dari tempat lain? Tanya Luo Zeng. Dia merasa bahwa api di matahari sepertinya keluar dari dimensi lain, dan pusaran di tubuhnya menelan api di dimensi lain. Meskipun baik tubuh fisiknya maupun pusaran besar di bawah sinar matahari tidak memiliki fluktuasi spasial, indera keenam Luo Zeng berkata pada dirinya sendiri bahwa seharusnya seperti ini mendengar. Pertanyaan Luo Zeng, Hou Yi dan Di Jun keduanya saling memandang dengan tenang, dengan sedikit kejutan di mata mereka. Di Jun tersenyum dan berkata 9 matahari memadamkan kemampuan Dewa Dunia, secara alami berasal dari kekuatan supernatural garis keturunanku, bagaimana bisa datang dari tempat lain. Luo Zeng menatap matahari yang mengembang, dengan ekspresi sedikit bingung di wajahnya, sepertinya memang begitu, tapi nyala api di pusaran ini sepertinya berasal dari tempat lain. Bukankah dari pantai seberang? Hou Yi bertanya dengan bercanda. Luo Zeng menggelengkan kepalanya, seharusnya bukan pantai seberang, ini bukan kekuatan para dewa. Di Jun menghela nafas, ini benar-benar intuisi yang tajam, aku ingat ketika lelaki tua Yuan Shi Tianzun memperhatikan ini, itu sudah puluhan dewa. Setelah itu, titik yang mana? Kata Luo Zengqi. Energi dalam kekacauan tidak berasal dari kekacauan, jawab Di Jun. Energi dalam kekacauan tidak datang dari kekacauan. Luo Zeng bergumam pada dirinya sendiri, dia masih merasa tidak bisa dimengerti, bagaimana mungkin, lalu kekuatan kita berasal dari luar kekacauan. Ya, kata Di Jun menegaskan. Tapi aku tidak bisa menyadarinya sama sekali, kata Luo Zeng. Karena besaran energinya tidak cukup, jika energinya mencapai besaran Jiuyang Miesi, bisa diamati, sehingga Anda merasa matahari berputar, kata Di Jun. Sekecil manusia yang menyalakan obor, dan sebesar alam sisi lain yang menghancurkan dunia energinya terkait dengan bagian luar kekacauan, tetapi tingkat energinya masih terlalu kecil untuk diperhatikan sama sekali, tetapi ketika besarnya mencapai tingkat tertentu, hal-hal yang ditampilkan di depan orang berbeda lagi, dan beberapa hal hanya dapat diamati setelah perubahan kuantitatif menghasilkan perubahan kualitatif. Besarnya, mendengar penjelasan Di Jun, Luo Zeng juga merasa itu masuk akal, dan dia memang merasa seperti ini sekarang. Tapi bagaimana dengan tubuhmu sendiri? Tubuh fisiknya tidak melepaskan energi, tetapi melahap energi, bagaimana hal ini dapat dijelaskan? Apa yang tidak diketahui Luo Zeng adalah bahwa Yuan Shi Tianzun dapat membuat dugaan seperti itu saat itu, dan dia sudah menjadi jenius di antara para jenius. Lagi pula, Yuan Shi Tianzun pada waktu itu hampir tidak tahu apa-apa di luar kekacauan. Kesimpulan seperti itu seekor semut untuk menghitung langit. Hal yang mengerikan adalah beberapa hal membuktikan bahwa Yuan Shi Tianzun benar. Ini juga alasan mengapa banyak orang kuat dari ras manusia bersedia mengikuti Yuan Shi Tianzun. Pertanyaan itu tidak terus dibahas, Luo Zeng sudah cukup dekat dengan matahari pertama, dan busur dewa penembakan matahari yang mengangkangi bahu Luo Zeng membuat ledakan suara, dan busur emas ini tampaknya sangat bersemangat.
Meskipun keterampilan magis menembak matahari diberikan oleh Hao Yi, itu sebenarnya adalah bagian dari senjata peradaban, seperti bulucian Raja Yi, itu milik token pihak lain dalam senjata peradaban. Luo Zeng menarik busur besar, mengikat tali dengan satu tangan, dan menariknya tiba-tiba, dengan teknik yang sangat canggih. Retak. Dia menggesekkan jarinya ke satu sisi, tapi tali busur tipis itu tidak ditarik. Jika bukan karena perlindungan Chaotic Soul Spirit, jari-jari Luo Zeng mungkin akan terpotong oleh tali busur. Tidak bisakah busur ini ditarik? Luo Zeng bertanya dengan aneh. Hou Yi tersenyum, tentu saja busurku tidak bisa ditarik sembarangan, itu tidak bisa dilakukan dengan kekuatan saja. Lalu apa yang harus aku lakukan? Tanya Luo Zeng. Kamu bisa menariknya sekarang, kata Hou Yi lagi. Ketika Luo Zeng menarik tali busur lagi, Hou Yi menggumamkan kata-kata, dan jejak cahaya kemasan mekar dengan hantu Hou Yi, berubah menjadi segel di sekitar Luo Zeng. Lapisan jejak ini menghilang begitu saja, Luo Zeng menarik tali busur sejauh setengah kaki, tetapi setelah setengah kaki, tali busur tidak dapat ditarik lagi. Hou Yi melafalkan kata-kata itu lagi, dan kata-kata itu sepertinya diturunkan pada kekacauan ke-77, setiap kata penuh dengan kekuatan. Weng! Tanda emas sekali lagi menyelimuti Luo Zeng, dan ketika tanda itu baru saja menghilang, busur emas di tangan Luo Zeng ditarik setengah kaki lagi. Ulangi ini 6 kali. Skill mengejar matahari ini akhirnya digunakan sepenuhnya. Luo Zeng membidik matahari besar tidak jauh, sebenarnya sudut ini tidak perlu lagi diarahkan. Langsung taruh busurnya. Luo Zeng bertanya. Beberapa busur yang kuat tidak perlu dilengkapi dengan anak panah, cukup padatkan simpul yang kosong. Aku lupa, aku tidak memberimu panah pemadam matahari, kata Hou Yi sambil menepuk keningnya sendiri. Sudut mata Di Jun berkedut, melayang di sampingnya, dia selalu merasa tidak termaafkan jika dia kalah dari orang bodoh seperti itu. Wajah Luo Zeng juga penuh dengan ketidakberdayaan, tetapi dia hanya bisa menanggungnya jika dia ingin orang ini menjadi ras manusia senior. Hou Yi mengulurkan tangannya dan menjentikkan Sun Shooting Bow yang ditarik, dan sebuah panah emas sudah terpasang pada kontribusinya. Talinya telah ditarik, panahnya terpasang, Luo Zeng tidak ragu lagi. Boom! Panah yang melesat langsung ke pusaran. Panah Dewa Sun Meeting ini benar-benar berbeda dari imajinasi Luo Zeng, ia tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia, tampaknya itu hanya panah biasa yang terbang menuju matahari, dan bahkan kecepatannya tidak memuaskan. Bisakah panah pemadam matahari ini benar-benar menghancurkan matahari? Luo Zeng bertanya dengan penuh tanya. Hou Yi sangat puas, tetapi sebelum dia bisa menjawab, Di Jun memimpin dan berkata, tentu saja itu mungkin. Panah yang minyak tidak menghancurkan matahari dengan kekuatan yang lebih besar, tetapi mencubit matahari. Menurut Tianzun, teorinya, energi dalam kekacauan tidak berasal dari kekacauan, jadi semua energi berasal dari tempat lain. Hal yang sama berlaku untuk matahari-matahari ini. Kekuatan yang miaro dari Hou Yi adalah memutus hubungan antara dua tempat dan memutus pasokan energi. Poin ini dengan tegas menahan kekuatan supernatural Di Jun. Faktanya, kekuatan Hou Yi jauh lebih rendah dari Di Jun, tapi Di Jun tidak ada hubungannya dengan dia. Wosh! Panah pemadam matahari melesat ke tengah matahari dengan santai. Bintik hitam kecil menyebar. Saat bintik hitam menyebar keluar dengan cepat, ia berbalik melawan pusaran di bawah sinar matahari. Matahari besar baru saja keluar seperti ini. Tidak ada yang menghancurkan bumi, tidak memekakkan telinga, matahari menghilang begitu saja dari pandangan Luo Zeng. Ini menembakkan matahari. Luo Zeng tertegun sambil memegang Sun Chaser Bow. Hou Yi tersenyum dan berkata apa? Apakah mungkin mengharapkan untuk menyalakan kembang api untukmu? Luo Zeng memberi Hou Yi tatapan putih. Terlepas dari prosesnya, dengan mengandalkan Sun Shooting God Bow ini memang menghancurkan matahari. Sekarang saya tidak tahu berapa lama orang kuat di kota Beixuan dapat bertahan, dan menghancurkan matahari yang tersisa adalah bisnis yang sebenarnya. Luo Zeng mengambil busur emas dan terbang menuju matahari berikutnya. Dipisahkan oleh ratusan negara besar, Tuhan membenci negara. Ada jurang yang sangat besar di tengah negara bagian, dan di dasar jurang ini, beberapa orang berdiri di dalamnya. Dan tepat di depan mereka bertiga ada celah besar. Retakan ini sangat aneh, seolah-olah bertatahkan di dinding batu, dan sepertinya sejajar dengan ruang. Berdiri di dasar celah adalah seorang pria kekar, yang merupakan gunung yang telah berperang melawan Luo Zeng. San menangkupkan tangannya ke arah orang-orang itu, dan berkata, aku akan masuk dulu. Seorang pria yang paling dekat dengan gunung tersenyum sedikit, hanya membaur seperti ini, apakah kamu tidak berdamai? Kulit San dengan tenang, aku dan itu adalah satu dan sama.
Setelah bergabung, yang kamu lihat mungkin aku atau itu. Mengapa kamu tidak mau? Pria itu mengangguk, lalu berkata pergilah. San mengambil langkah menuju celah. Dalam sekejap, tubuhnya diselimuti ruang cermin yang tak terhitung jumlahnya dan berubah menjadi banyak pecahan. Fragmen ini tidak membelah gunung, dan tentu saja mereka tidak akan menyentuh roh sumber yang kacau di gunung. Fragmen yang tak terhitung jumlahnya mencerminkan gunung yang telah selesai dan baru saja melangkah ke celah itu. Wow, pada saat pecahan gunung memasuki celah, sebuah bola mata besar muncul di celah tersebut. Retakan ini tingginya lebih dari 4 juta kaki dan lebar 300.000 kaki, tetapi setelah bola mata mengisi celah tersebut, ia hanya memperlihatkan puncak gunung es. Orang-orang yang berdiri di depan retakan adalah semua pembangkit tenaga listrik teratas di dunia ibu di bawah tatapan bola mata. Wajah orang-orang ini masih sedikit gugup, dan mereka sedikit lega sampai bola mata itu menghilang. Orang-orang ini adalah pembangkit tenaga listrik teratas Jinwu, Senong, Yuxiong, dan klan lainnya. Berdiri di depan, mengenakan jubah bangau hitam, dengan mata tajam berkilat, adalah Ji Xuanyuan, patriark klan Xiong. Seharusnya tidak ada kecelakaan kali ini. Ji Xuanyuan bertanya. Klan Laisan dari keluarga Senong berdiri di sampingnya, sedikit menganggukkan kepalanya, rencana pembersihan akan berjalan sangat lancar, tapi... Katanya sambil menatap Di Jun yang tidak jauh. Ada prasyarat lain untuk semua rencana ini, yaitu kedatangan besar. Meski mendapat setengah dari cincin Advent, nasib mereka setelah kedatangannya sangat tragis. Menyimpulkan bahwa mereka mengunci mata mereka pada Chaotic Origin Spirit emas di tangan Luo Zeng, mungkin mereka melewatkan hal ini, dan mereka akan gagal. Awalnya, Istana Taitian adalah yang pertama dihancurkan, namun karena kejadian ini, prosesnya dipercepat. Mengontrol Lao Ying dan Permaisuri Dong, seharusnya tidak sulit bagi suku Jinwu untuk menghancurkan Istana Taitian. Tapi berita yang dikirim Di Jun barusan tidak optimis. Di Jun meringkuk dalam bulu seputih salju, memperlihatkan wajah halus, mata Willow-nya berkedip sejenak, tetapi dia berkata semua kekuatan hidup Istana Taitian ada di Prefektur Qibei, dan 9 saat matahari hilang, aku akan menghancurkan Prefektur Qibei, dan aku akan mendapatkan. Di Jun tampak tenang di permukaan, tetapi hatinya sangat marah. Meskipun dia adalah replika dari Kaisar Jun yang asli, tetapi apakah itu darah, kekuatan, atau suasana hati, dia sangat mirip dengan Kaisar Jun yang asli. Dia benar-benar tidak pernah berpikir bahwa gagak emas akan dikalahkan. Dan dengan cara yang sangat memalukan, dia akan ditangkap oleh orang-orang dari Tiangong itu. Di Jun yang sedang murka, akhirnya menggunakan kekuatan magis 9 matahari untuk menghancurkan dunia. Setiap kali suku Jinwu menginvasi suatu negara bagian, mereka akan membawa segel 9 matahari ke dalamnya. Segel 9 matahari terbuat dari darah Kaisar Jun. Tapi ini hanya polis asuransi, dia tidak pernah berpikir untuk menggunakan kekuatan supranatural ini sebelumnya. Hah? Tepat setelah Di Jun selesai berbicara, matanya yang ramping tiba-tiba terbuka, dan alisnya semakin berkerut. Ada apa, saudara Di Jun? Seseorang menghancurkan dunia pemadaman 9 matahari Anda, kan? Lai San tersenyum tipis. Dia hanya bercanda. Setelah kekuatan gaib Di Jun diaktifkan, tidak ada ruang untuk pemulihan. Belum lagi ketidakhadiran Kaisar Timur dan Penatua Ying di Istana Taitian, bahkan jika mereka datang sendiri, mereka hanya bisa melarikan diri dengan bawahan mereka. Matahari padam, kata Di Jun dengan ekspresi tidak percaya pada wajahnya. Ji Xuanyuan, yang berdiri di depan, juga menoleh ketika mendengar ini berbalik, dengan ekspresi terkejut di wajahnya, bagaimana mungkin? Sudah padam? Coba aku lihat. Di Jun mengulurkan 2 jari dan melambai ringan di depan matanya. Pupilnya bersinar dengan cahaya putih, dan dia melihat dunia terbakar oleh matahari yang terik. Dalam penglihatannya, seluruh dunia menjadi semakin jelas, dan segera setelah itu, dia melihat Luo Zeng terbang di udara. Memegang busur emas, dia terbang menuju matahari kedua. Sebuah ide konyol muncul di hati Di Jun. Bukankah anak ini akan menembak matahari dengan satu anak panah? Tepat ketika Di Jun berpikir demikian di dalam hatinya, Luo Zeng membengkokkan busurnya, menarik talinya, dan satu demi satu jejak menutupi dirinya, di busurnya, dan kemudian menembakkan panah. Ho, di mata Di Jun, kekuatan panah itu sangat menggelikan. Itu terbang ke tengah matahari tanpa tergesa-gesa, berubah menjadi bola hitam kecil, menyebar, dan menghilang. Matahari besar juga menghilang bersamanya. Ini. Sudut mata Di Jun terus berkedut, seolah dia melihat pemandangan yang paling luar biasa. Bagaimana hasilnya, saudara Di Jun? Baik keluarga Lai San dan Ji Xuanyuan, 2 yang paling kuat, menjadi sangat tertarik.
Dijun mendengus, membuka kedua jarinya di udara, dan sebuah ruang terbuka di depan mereka, di mana sosok Luo Zeng memegang busur panjang terpantul. Apakah ini anak yang memegang pedang ular melonjak? Ji Xuanyuan bertanya. Itu dia, Lai San mengangguk. Setelah Perang Dunia Hebat di Hunyuan, Luo Zeng secara alami terdaftar sebagai objek pemantauan utama. Namun, Luo Zeng pada dasarnya tidak pernah keluar kecuali berkeliaran di pantai lain, dan beberapa negara adidaya tidak dapat menargetkan Luo Zeng sama sekali. Mereka berencana untuk membunuh Luo Zeng dan Feng Ge di pantai lain, tetapi bahkan dewa pun mati, dan Luo Zeng dan Feng Ge masih tidak terluka. Apakah anak ini tidak takut dengan terik matahari? Tanya Lai San, dia pikir inilah yang ditunjukkan Di Jun padanya. Tidak, dia menembak matahariku, kata Di Jun, menunjuk ke Luo Zeng. Pada saat ini, Luo Zeng mengangkat busurnya lagi dan membidik matahari ketiga. 3320